Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, Ananda, bisa lihat screen-nya? Ya. Oke, tulisannya apa? Coba, yang dari CNN Ekonomi, tulisannya apa? Yang mana? Yang CNN, yang Indonesia. Indonesia beli 500.000 alat tes corona dari Cina. Kemudian di sampingnya yang warna biru itu ada apa? Efek corona, Cina minta tolong Republik Indonesia penuhi kebutuhan masker. Oke. Nah, kira-kira melihat dari kedua itu, kira-kira akan berhubungan dengan apa tuh? Nih, ada kalimat beli. Kemudian kalimat beli ini identiknya sama kalimat apa? Kalimat Kalau jual beli itu identik dengan apa? Dagang. Dagang. Oke ya. Kita akan ngebahas tentang bab yang namanya perdagangan internasional. Perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional ini diambil dari kata dagang. Pengertiannya ya, berarti kalau berkaitan dengan dagang, ada jual dan juga ada apa? Jual beli. Oke, cerdas. Jual beli internasional. Kalau internasional berarti antar apa? Ya. Antar negara. Oke, ya, berarti perdagangan internasional itu adalah jual beli antar negara. Nah, kira-kira penting nggak sih perdagangan internasional itu? Penting ya? Kenapa sangat penting? Ya. Gini, misalkan kayak gini nih, sekarang kan lagi corona ya, sedang corona. Nah, Indonesia dia nggak bisa bikin rapid test atau alat tes corona. Nah, gimana caranya supaya Indonesia bisa mempunyai alat rapid test corona? Maka dari itu Indonesia beli dan juga seandainya Cina sekarang semuanya fokus untuk bikin rapid test alat kesehatan, difokuskan untuk bikin alat yang namanya rapid test, maka dari itu nggak bisa karena semua pabriknya itu dibikin untuk bikin alat rapid test. Otomatis efeknya apa? Efeknya ini dia minta bantuan ke Republik Indonesia. Indonesia, saya lagi butuh masker nih, bisa nggak kamu supply kebutuhan masker di kita? Soalnya kenapa? Soalnya di pabrik kita semuanya udah produksi rapid test, nggak ada yang bisa untuk pakai bikin masker. Maka dari itu di samping itu yang ngaji Quran, ya. Di samping ada yang ngaji Quran. Ya. Iya. Sepeda kedengeran. Nah, deal aman Ananda? Ya, aman. Oke. Nah, kita akan ngebahas tentang perdagangan internasional. Nah, kira-kira dalam perdagangan internasional apa sih faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional? Kenapa sih sebuah negara harus mengikuti perjanjian perdagangan internasional?
Kira-kira apa, Ananda? Untuk Kenapa nih sebuah negara itu melakukan perdagangan internasional? Yang pertama deh, karena beda apa? beda sumber daya. Oke, cerdas. Beda sumber daya. Misalnya kayak gini. Ini nih, kan ada Indonesia. Nah, Cina minta tolong Indonesia untuk produksi masker. Nah, kenapa? Karena misalkan di Cina itu pabriknya semuanya sudah bikin alat rapid test, jadi nggak bisa bikin masker. Akhirnya maskernya itu dibikin oleh si Indonesia. Atau simpelnya kayak gini, Indonesia kan misalkan itu adalah negara penghasil minyak. Kemudian minyak kan digunakan untuk menggerakkan motor, menggerakkan mobil, dan sebagainya. Ternyata di dunia ini itu ada negara-negara yang tidak bisa menghasilkan minyak. Misalkan Swedia nggak bisa menghasilkan minyak. Apakah di Swedia karena dia nggak bisa bikin minyak, akhirnya tidak ada mobil, tidak ada motor di sana? Kan tidak mungkin. Akhirnya Swedia itu mengimpor minyak dari Indonesia. Supaya apa? Supaya di Swedia ada mobil dan motor yang bisa jalan. Begitupun Indonesia. Indonesia misalkan mengimpor nih alat tes corona dari Cina. Kenapa Indonesia harus mengimpor alat tes dari corona? Karena di Indonesia pabrik nggak bisa bikin alat tes corona. Akhirnya dia beli ke sini. Kalau nggak beli, soalnya nanti tahu-tahu semua warga Indonesia kena corona kan nggak ada yang tahu. Seperti itu. Makanya dia tes corona. Kemudian setelah beda sumber daya alam, biasanya itu karena beda Selera. Oke, ini seleraku. Nah, seperti itu. Karena beda selera. Nih, Ananda, kalau cuci muka pakai apa? Pakai sabun pencuci muka. Iya, merek dia. Ya masa mau pakai apa? Tidak pakai sabun. Ya iya, pakai sabun aja. Mina. Pakai apa? Pons? Femina. Hah? Femina? Femina? Ya, misalkan pakai Femina ya. Kayak gini. Padahal Ya. di Indonesia itu ada pencuci muka, mereknya itu Purbasari. Nah, kenapa Ananda nggak pakai Purbasari aja? Padahal dengan pakai Purbasari, Ananda sudah memajukan perekonomian di Indonesia. Balik lagi, kenapa? Karena selera. Mau produk sebagus apapun, mau produk semurah apapun, kalau selera kita udah ke Femina, mau ada Purbasari, mau ada Sari Ayu, karena kita seleranya udah pengennya ke Femina, akhirnya kita tetap aja Femina. Misalkan Feminanya ini dari Jepang ya. Nah, misalkan Femina ini dari Jepang. Ya. Walaupun Femina dari Jepang, karena selera kita udah cocoknya sama Femina, walaupun ada Purbasari, merek Indonesia, Sari Ayu dari Indonesia, kita tetap karena selera kita itu adalah pakai Femina, akhirnya kita belinya ke Femina. Seperti itu. Kemudian yang ketiga. Ya, yang ketiga, setelah selera itu karena ada yang namanya apa? Efisiensi. Ya, atau biasanya ini berkaitan dengan hemat biaya ya. Maksudnya biaya apa? Biaya produksinya. Ya. Kayak gini. Misalkan gini, Indonesia kan terkenal dengan hutan hijaunya, ya. Kemudian Indonesia akhirnya dia bikin lemari. Nah, lemari. Kemudian apakah
Jepang itu dia tidak bisa bikin lemari dari kayu? Jawabannya kan pasti bisa lah, cuma tinggal nyatu-nyatuin kayu aja, kayak gitu tinggal ditakolan palu beres. Cuma masalahnya apa? Masalahnya di Jepang itu tanahnya kebanyakan udah pabrik. Ya, nggak ada tanah yang dikhususkan untuk ditanami oleh kayu-kayu yang untuk lemari. Nah, daripada Jepang misalkan menyediakan sebuah lahan untuk ditumbuhi oleh kayu-kayu, lebih baik Jepang mah bikin perusahaan robot kayak gitu. Saya mah daripada bikin perusahaan kayu, lebih baik perusahaan robot. Kenapa? Karena di Jepang udah nggak ada hutannya sedikit, susah untuk mendapatkan kayunya. Untuk misalkan kebutuhan kayu atau lemari kayu yang ada di Jepang, kita impor aja di Indonesia. Seperti itu. Dan di Indonesia pun kayak gitu. Misalkan Indonesia bikin pabrik kayu, Indonesia apakah bisa bikin robot? Indonesia bisa bikin robot. Masalahnya apa? Masalahnya itu ya karena ahlinya masih sedikit. Lebih banyak orang-orang yang ahli dalam perkayuan. Ya udah deh, untuk memenuhi kebutuhan robot, kita mending impor barang yang ada di Jepang terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi terkait efisiensi seperti itu. Lebih efisien lagi, kamu produksi apa? Karena Indonesia banyak hutan, ya udah deh, mending bikin hutan aja, bikin lemari dari kayu seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah beda teknologi. Nah, cerdas. Beda teknologi. Coba contoh deh, kasih contoh kenapa beda teknologi bisa mendorong sebuah negara ikut perdagangan internasional. Coba Ananda. Oke, misalkan Indonesia sama Jerman ya. Nah, misalkan dalam pembikinan pesawat. Apakah Indonesia tidak bisa bikin pesawat? Jawabannya bisa. Anaknya almarhum Pak Habibie itu sebenarnya dia bersama timnya itu bisa bikin pesawat. Cuma anehnya kenapa? Kenapa pesawat-pesawat yang digunakan Garuda Indonesia, Air Asia, kemudian Batik Air, itu rata-rata dari Prancis dan juga dari Jerman. Kenapa? Karena memang beda teknologinya. Di Indonesia bisa bikin pesawat, tapi ya jadi doang pesawatnya, jadi terkait keamanan, terkait teknologinya, untuk standar keamanan penerbangan itu belum bisa kayak gitu. Makanya banyak maskapai penerbangan di Indonesia pesan pesawatnya itu ke Jerman, ke Prancis. Kenapa? Karena Jerman dan juga Prancis itu terkenal kalau bikin pesawat standar keamanannya bagus, kemudian standarisasinya bagus, tentang keselamatannya bagus. Maka itu para maskapai yang ada di Indonesia rata-rata beli pesawatnya itu ke Garuda, dibeli ke Prancis atau ke Jerman. Kenapa? Karena tentunya teknologinya di Indonesia teknologinya masih di angka 6 lah. Kalau di Prancis, di Jerman, teknologi untuk bikin pesawatnya itu udah 9. Maka dari itu terjadilah yang namanya perdagangan internasional. Oke, aman Ananda? Ada yang ditanyain dulu? Oke. Enggak. Lanjut ya. Nah, sekarang ada faktor pendorong, maka di sini akan ada faktor penghambat. Oke, cerdas. Faktor penghambat. Kira-kira satu, faktor penghambat terjadinya perdagangan internasional itu apa? Biayanya mahal. Oke. Terjadinya
biayanya mahal, ya. Oke. Nah, biasanya biaya mahal itu karena apa? Biaya apa? Karena biaya. Nah, biayanya mahal. Nah, maksudnya biaya mahal ini apa? Biaya mahal ini bisa dimasukkan ke kurs yang tidak stabil. Nah, kayak gini ya. Contohnya, faktor penghambatnya itu ada yang pertama kurs yang tidak stabil. Dia akan mengefekkan kepada biaya yang mahal. Contohnya kayak gini. Misalkan $1, biar gampang ya, $1 Ya. 10.000, ya. Kemudian tiba-tiba sekarang $1 menjadi $1 menjadi 20.000. Kemudian kamu beli barang nih, beli barang harganya $1.000. Pas misalkan Januari beli barang harganya $1.000, berarti kamu berarti nyediain uang rupiah berapa? Nyediain uang rupiah sebesar 1 juta. 10 juta. Ya. Ya. Yes. Oke, kamu udah misalkan, ya udah deh, saya beli barang ini harganya $1.000, tapi nanti biayanya saya transfer ya bulan Februari, transfernya bulan Februari. Ternyata di bulan Februari kurs dolarnya itu naik $1 20.000. Ini harganya tetap $1.000, tapi kamu nyediainnya bukan 10 juta, tapi menjadi 20 juta. Nah, yang menghambat perdagangan internasional ini adalah ini nih. Kurs yang tidak stabil. Efeknya apa? Efeknya biayanya menjadi mahal. Kenapa? Karena awalnya dolarnya itu $1 itu 10.000, sekarang menjadi 20.000. Awalnya saya bayarnya itu cuma 10 juta, sekarang itu harus bayarnya 20 juta untuk mendapatkan $1.000. Seperti itu ya. Kursnya tidak stabil. Seperti itu. Nah, gini, ketika kita perdagangan internasional kan ada yang namanya impor, ada yang namanya ekspor. Oke, kalau impor berarti dari luar negeri ke Indonesia. ke dalam negeri. Kalau ekspor berarti dari dalam negeri ke luar negeri. Seperti itu ya. Negeri. Nah, ketika kita bertransaksi ke luar negeri, misalkan ke Amerika, berarti kan rupiah kita itu harus di-convert dulu atau ditukar kepada dolar terlebih dahulu. Nah, ketika kita akan menukarkan dolar, ternyata $1 udah naik. Ya, daik-daik kita harus nambahin uang supaya jadi $1.000. Padahal janjinya udah $1.000. Cuma harganya tetap $1.000. Cuma karena kursnya naik, akhirnya jatuhnya jadi mahal seperti itu. Kemudian setelah kurs yang tidak stabil yang bikin perdagangan internasional ini terhambat itu adalah kebijakan. Oke, kebijakan ya. Oke. Kebijakan ekonomi internasional. Oke, internasional. Nah, maksudnya apa kebijakan internasional, ekonomi internasional? Maksudnya kayak gini. Biasanya ketika kita berdagang ke luar negeri, itu ada kebijakan-kebijakan yang harus dipatuhi oleh setiap negara yang mau masuk. Misalkan gini, pernah lihat nggak produk mie instan dari Cina masuk ke Indonesia? Pernah. Oke, pernah. Atau gini, tahu nggak kasus Pringles yang ada minyak babinya? Pernah dengar nggak? Keripik Pringles yang diisi kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Nah,
Kebijakan ekonomi internasional. Nah, Ya. misalkan gini, setiap produk yang masuk ke Indonesia, karena warga Indonesia itu mayoritas Muslim, otomatis harus halal. Tiba-tiba ada masuk Pringles, ya, Pringles masuk ke Indonesia. Ternyata produk Pringlesnya ini nggak halal. Dan ternyata setelah diselidiki apa? Ternyata produk Pringles ini untuk Tiongkok. Jadi, produk Pringles yang dijual untuk Tiongkok salah kirim ke Indonesia. Akhirnya apa? Akhirnya produk Pringles ini kan disita sama pemerintah Indonesia. Ini apa ini? Produknya kok ada minyak babinya? Harus ada label halalnya. Akhirnya si Pringles itu rugi. Kenapa? Karena produknya yang harusnya dikirimkan ke Hong Kong kalah dibalik. Nuti Indonesia kudu ka Tiongkok, nuti Tiongkok ke Indonesia kan dibalik. Akhirnya produk yang harusnya mendatangkan uang untuk Pringles ternyata malah disita sama polisi di Indonesia. Dan kalau udah disita kan mau mungkin dibalikin, pasti langsung dimusnahkan oleh polisi. Seperti itu. Dan akhirnya si Pringles ini jadinya rugi. Seperti itu. Makanya itulah yang menghambat kebijakan ekonomi internasional. Karena ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh masing-masing negara. Seperti itu. Ataupun misalkan Indonesia kan ikut organisasi yang namanya OPEC. OPEC ini adalah organisasi tentang apa? Minyak ya. Udah dibahas di kerjasama internasional yang kemarin ada ASEAN, ada OPEC dan sebagainya ya. OPEC ini organisasi negara-negara produksi minyak. Nah, biasanya OPEC ini yang menentukan harga minyak. Misalkan harga minyak itu adalah 100 atau 1.000 dolar per barel. Nah, mau nggak mau Indonesia harus mengikuti harga ini. Kayak gitu. Sebenarnya Indonesia bisa jual di angka misalkan 800 dolar per barel, cuma karena Indonesia masuk OPEC, mau nggak mau harganya harus 1.000 dolar per barel. Kalau harganya nggak 1.000 dolar per barel, Indonesia akan dikucilkan misalkan. Kayak gitu. Seperti itu, deal? Ya. Oke. Selanjutnya yang ketiga, selain kurs yang tidak stabil, kebijakan ekonomi internasional yang paling penting itu adalah keamanan, ya? Tidak. Ini keamanan. Nih. Keamanan. Kenapa keamanan? Dulu pernah terjadi ketika Rusia ini mau mengirimkan batu bara ke Amerika. USA gitu ya. Ke USA. Nah, kemudian Indonesia harus melewati Filipina. Nah, ternyata di Filipina ini ada yang namanya bajak laut. Akhirnya, perahu batu bara yang ada di Indonesia ini dicegat sama ini. Kayak gitu. Indonesia rugi, USA juga rugi. Kenapa? Indonesia rugi batu bara dan juga perahu yang disita sama bajak laut. USA rugi apa? Ruginya USA udah kirim uang. Tapi barang nggak nyampe. Nggak ada barang. Ya, jadi keamanan ini sangat penting. Kayak gitu ya. Jadi faktor yang menghambat perdagangan internasional itu yang pertama itu apa aja? Biaya mahal. Terus? Kebijakan ekonomi internasional. Ya, selanjutnya? Keamanan. Oke, kalau faktor pendorongnya apa aja? Perbedaan sumber daya. Perbedaan selera. Kemudian? Perbedaan biaya produksi, perbedaan teknologi. Oke, siap. Terbaik. Nah, lanjut. Sekarang selanjutnya manfaat. Ya. Manfaat. Nah,
Kalau tadi ada faktor pendorong, ada faktor penghambat, sekarang ada manfaatnya. Kira-kira dengan terjadinya perdagangan internasional ini, manfaatnya untuk sebuah negara itu apa sih? Oke, manfaatnya itu apa? Yang pertama, itu pasti menambah kesempatan kerja ya. Kenapa maksudnya menambah kesempatan kerja? Gini, dengan adanya perdagangan internasional, pasti akan menambah atau menyerap tenaga kerja. Misalkan gini, tahu icitan, teh Thailand, ya. Itu kan dari Thailand tuh. Ya, dia kan produk teh Thailand yang dikirim ke Indonesia. Akhirnya si icitan ini punya pabrik gudang atau ya gudang untuk penyimpanan icitan yang masuk ke Indonesia. Nah, karena si icitan ini bikin gudang, otomatis harus ada yang nunggu, harus ada supirnya untuk mengirimkan ke seluruh Indonesia. Akhirnya menambah kesempatan kerja. Seperti itu. Kemudian menambah devisa. Maksudnya menambah devisa ini apa? Gini, Indonesia sekarang menjadi punya uang dolar. Apa sih pentingnya uang dolar bagi, misalkan bagi sebuah negara harus punya uang dolar? Kenapa? Karena gini, ketika sebuah negara akan melakukan perdagangan internasional, gini, kalau Indonesia ke USA, bayarnya itu harus pakai dolar. Jadi rupiahnya dikonvert ke dolar, baru dibayarkan ke USA. Kemudian dari USA ke Indonesia, dolarnya dioper dulu ke rupiah, seperti itu. Nah, dengan adanya devisa ini, berarti nanti kita akan banyak uang dolar yang ada di negara tersebut, sehingga kita bisa bertransaksi dengan negara yang lainnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, selain menambah devisa, dia akan menstabilkan harga. Nah, misalkan, tahu nggak biasanya kalau Lebaran harga-harga pada naik? Ya, kayak daging ayam, daging sapi, kayak gitu. Nah, gini, ketika daging ayam harganya naik, gini, ketika misalkan ini ada daging ayam ya, paha, segala lauk, ini paha ayam, anggap paha ayam. Cuma ada 2, maka harganya misalkan 5.000. Nah, kemudian ada 3 orang yang pengen. Nah, ada 3 orang pengen beli daging ayam ini, otomatis 1 orang nggak mampu beli. Akhirnya, efeknya apa? Efeknya ya udah deh, kurang tawar 6.000. Ya udah deh, gua tawar 7.000. Ya udah deh, akhirnya gua tawar 8.000. Nah, maka dari itu efeknya harga barang jadi naik. Nah, kemudian tiba-tiba datang daging ayam dari USA. Datang ke sini, misalkan 1. Nah, kalau terjadi kayak gini, kan nggak perlu terjadi harga 6.000, 8.000. Ayah, daging ayamnya tercukupi. Ya udah belinya dengan harga normal, 5.000. Kayak gitu ya. Jadi itu akan menstabilkan harga. Seperti itu. Kemudian, yang keempat, yang akan manfaat dari perdagangan internasional itu akan ada peningkatan konsumsi, kualitas konsumsi ya, kualitas konsumsi. Maksudnya kualitas konsumsi itu apa? Gini, dengan adanya perdagangan internasional, kamu merasakan yang namanya apa? Merasakan Thai tea. Kemudian merasakan apa lagi? Pizza. Ya. Kan Thai tea dari Thailand. Ya. Pizza dari Italia. Ya, seperti itu. Jadi dengan adanya perdagangan internasional jadi naik. Jadi kita bisa makan Thai tea dan sebagainya. Jadi kepuasan kita untuk meminum sesuatu itu jadi naik.
Kemudian yang terakhir itu adalah adanya alih teknologi. Maksudnya apa ada alih teknologi? Gini, sekarang kan lagi corona. Dokter-dokter Indonesia misalkan belum bisa untuk menangani virus corona. Akhirnya dokter dari Cina datang ke Indonesia untuk apa? Untuk ngasih tahu gimana caranya supaya menangani virus corona terhadap pasien. Seperti itu. Ya. Nah, itu ya. Cukup ada faktor pendorong, ada faktor penghambat, dan juga ada manfaat dari perdagangan internasional. Dan mungkin Bang, udah cukup Bang waktunya? Enough ya? Ya, siap. Oke, nah mungkin itu dulu dari Nova, mungkin ya. Kemudian boleh dicoba soal Bang? 5 menit? Boleh satu lah, Bang. Oh, satu, oke. Nah, oke Ananda, coba jawab satu ya. Nomor 91 aja. Coba silahkan jawabannya apa? Salah satu faktor pendorong perdagangan internasional bagi suatu negara adalah pendorong perdagangan Alih internasional. teknologi canggih. Nah, alih teknologi Oh, canggih. faktor pendorong. Coba, benar nggak? Bukan. Faktor Salah. pendorong. Kebebasan berdagang nggak ada. Mencari keuntungan maksimal. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nggak ada. Nggak ada. Ini itu adalah manfaat ya, yang ini. Ya. Nah, ini ya, kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Seperti itu ya. Ya. Udah, seperti itu. Nanti sama Bang Nova dikirim soal, nanti tolong dijawab ya. Seperti itu, buat evaluasi masuk atau ada yang belum masuk. Seperti itu ya. Mungkin seperti itu, semangat Ananda. Mudah-mudahan belajarnya dilancarkan, mudah-mudahan naik ke kelas 12 dengan nilai yang tinggi. Amin ya rabbal alamin. Yeay.